Hidup mahasiswa baru. Luar biasa. 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, Anda yang mengambil tongkat estafet memimpin Republik Indonesia. Siap? Kok lemes suaranya? Enggak yakin pada dirinya. Siap? Ini sudah ada tanda-tanda. Ini ada berapa mahasiswa baru? 5.000. Bung Karno hanya meminta 10 orang pemuda. Dia katakan aku goncang dunia, apalagi 5.000. Siap goncang dunia? Hebat. Yang tinggal di kos-kosan, angkat tangan. Serius ya, ini serius ya. Jangan main-main karena doa saya itu biasanya diijabah. Yang tinggal di kos-kosan. Artinya apa? Anda calon memimpin Republik ini. Kenapa? Kenapa saya katakan tinggal di kos-kosan? Karena orang yang tinggal di kos-kosan berada dalam tekanan. Tekanan ekonomi, tekanan menahan rindu tidak ketemu dengan orang tua, hidup pas-pasan. Manusia yang berada pada dalam tekanan, itulah insya Allah akan memimpin Republik bahkan dunia nanti ke depan. Kenapa? Tahu kenapa? Karena manusia yang berada dalam tekanan, dia ibaratkan berlian yang berada di perut bumi. Dia diperebutkan manusia, dan itu adalah Anda. Mau lihat foto yang sama-sama nasib Anda? Ini ada fotonya. Nih, tinggal di kos-kosan. Itu saya hanya bawa oleh-oleh foto penderitaan di kos-kosan. Tiga puluh tahun yang lalu saya katakan aku lahir miskin, dihina dan tinggal di kos-kosan. Tapi jangan sampai saya mati dalam keadaan miskin dan hina. Itu adalah salah saya. Tahu anak-anakku, ini jangan 1 jam Pak Rektor, 2 jam. Anak-anakku, ada juga di sana kesedihan, sakit hati tak berdarah. Ada cinta di sana, tumbuh tapi ditolak. Dan aku beritahu, tunggu 15 tahun kemudian Anda menyesal menolak saya. Dan itu terjadi setelah 15 tahun. Kami ketemu, dia salaman, mengatakan, Kak, bisa nggak diulang 15 tahun yang lalu? Sudah terlambat. Ada yang mencintaiku di saat saya menderita. Tapi anak-anakku nggak boleh pacaran. Kejar cita-cita. Lah kenapa tunjuk di sampingnya? Kejar cita-cita. Yang laki-laki jangan kalah dengan perempuan. Yang perempuan jangan kalah dengan laki-laki. Siap? Anak-anakku, yang menentukan masa depanmu adalah hari ini. Kamu bermain-main hari ini, 20 tahun, 15 tahun ke depan menyesal. Dan menyesalnya sampai liang lahat. Tapi kalau hari ini kerja keras, lihat di atas, struggle now, insya Allah 15 tahun kebahagiaan menjemput kamu di depan pintu gerbang untuk sukses. Tapi kalau hari ini bermain-main di kampus Undip, wassalam.
penderitaan menghadang nanti 15 tahun kemudian, dan tidak ada pilihan lain. Sekarang berjuang, sekarang menikmati kemudian, atau main-main sekarang menderita kemudian. Tidak ada pilihan di tengah. Pilih mana, berjuang atau hura-hura? Berjuang atau hura-hura? Nanti nak, kan ini masuk kuliah, usahakan IP minimal 3,5, kalau bisa 3,95. Bisa? Persoalan IP ada di sini. Ada kemauan keras, ada keinginan keras, pasti bisa. Pasti bisa, Anda bisa. Ingat, Anda adalah putra putri terbaik. Lulus tidak sembarang di sini Undip. Ini Undip melahirkan pemimpin-pemimpin terbaik. Dulu Menteri Pendidikan ya, itu sahabat saya, hebat beliau. Ini banyak yang berguguran. Berapa yang mendaftar Prof dulu? Bayangkan, 96% gugur dan 4% Anda ada di dalamnya. Anda adalah putra terbaik bangsa. Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya supaya kami tahu Anda ini mau kemana. Angkat tangan ya, jangan ada angkat tangan 2 kali. Kalau ada yang angkat tangan 2 kali, itu tidak jelas hidupnya. Yang pertama, yang mau jadi pegawai, dosen, pegawai macam-macam, angkat tangan. Oke, ini mau jadi profesor nih. Yang mau pengusaha kaya raya. Waduh. Ya, Pak Rektor, ini kayaknya ini ya, saya harus ajarkan bisnis ini. Ya, ajarkan bisnis ya. Oke. Mau jadi pengusaha? Pengusaha masa muda, tua kaya raya, mati masuk surga. Jangan dibalik. Hura-hura masa muda, tua kaya raya, mati masuk surga. Bohong itu. Itu nggak benar, itu penipuan itu. Siap ya? Syarat pertama, untuk jadi pengusaha mulai hari ini, belajar sambil berbisnis. Mulai hari ini, jangan tunda waktu. Tahu pemain Spanyol yang baru? Siapa namanya? Yamal. Latihannya dari SD, SMP, SMA. Maradona juga demikian. Ruth Gullit juga demikian. Itu dilatih. Nanti selesai kuliah, cari di luar jual cendol, bukan proses uangnya, tapi melatih mental Anda, mematikan keraguan, gengsi, malu bukan pada tempatnya. Dan itu yang paling berat. Apalagi yang punya pacar. Bila perlu tukang batu. Selesai kuliah, kami selesai kuliah, kerja saya jual ikan. Saya pernah jual batu, dan bukan setelah kuliah, kelas 3 SD. Jual batu gunung, harganya kami masih hafal, saya masih hafal sampai hari ini. Harganya berapa? 16.000 1 kubik. Ini sampai melepuh. Ini jempol dengan sama, ini melepuh tangan, umur 9 tahun. Saya 12 bersaudara, petani, 1 ibu. Ini bukan tenaga kerja, ini saudaraku. Saya yang, ada yang bisa tebak yang mana saya? Ini anak ke-11. Ini yang Gubernur Sulsel.
Ini anak ke-8, ini Bupati Bone. Kami pesan orang tua hanya satu, jangan makan bukan hakmu. Anak-anakku, pesan ibu saya satu, jangan pernah makan hak bukan hakmu, karena nanti terbiasa. Oke, yang mau pengusaha tadi, mulailah dari sekarang. Online bisa, jual bakso, jual macam-macam, jual sayur, jual apa saja, jual teknologi, mulai dari sekarang. Dan usahakan gagal, jangan dibalik, karena di kampus nanti yang dipelajari adalah sukses. Ternyata di dunia nyata kita tidak temukan. Yang ditemukan dunia nyata adalah 10 tahun gagal, saya 13 tahun gagal, 13 tahun gagal, baru tahun ke-13 indah sampai hari ini. Karena gagal sukses suami istri. Kalau mata uang itu dia satu mata uang, tapi ada kirinya gagal, sebelah kiri kanannya lagi adalah sukses. Dan sukses itu diawali dengan kegagalan. Kegagalannya bukan 1 tahun, kalau kuliah 3 tahun 4 tahun, kegagalannya biasanya sampai 5-10 tahun. Nah, belajar gagal menuju sukses. Saya ilustrasikan bor sumur. Kalau kita bor sumur, kalau masih lunak, itu air jernih belum datang. Tapi di saat keras, batu keras ditemukan, di situ hampir semua orang menyerah. Padahal setelah melewati yang paling keras, akan muncul air jernih menyembur ke atas. Itulah ilustrasi bisnis jadi pengusaha. Tidak boleh menyerah, never give up. Tidak boleh pernah menyerah, mengeluh gagal. Anak-anakku, nanti yang jadi aktivis, jangan pernah buat proposal untuk meminta-minta kecuali pada Tuhan. Karena kenapa? Kalau Anda buat proposal, kemudian bawa ke seseorang, begitu ini dipenuhi, berikutnya otaknya adalah otak proposal. Bahkan sampai umur 60 masih pikir proposal. Dan itu ala bisa karena biasa, kebiasaan meminta. Anda belajar berproses, belajar cari uang. Jadi satu, mulai sekarang belajar. Sambil mata kuliah tidak boleh di bawah 3,5, syukur-syukur bisa 3,7. Caranya, maaf Rob, aku ajari caranya IP 4,0 ya, tidak apa-apa ya. Nana, karena kami dosen, kami ngajar juga, dosen tetap, kami juga pengusaha, birokrat. Karena kenapa? Biasanya kalau pegawai susah cetak dolar. Kalau cetak dolar biasanya nggak sekolah. Kalau dia pengusaha biasanya tidak jadi birokrat. Kami mencoba dalam waktu bersamaan, tiga-tiganya ternyata bisa. Yang tidak bisa adalah orang yang tidak mau. Caranya dapat IP 4,0, tulis otaknya dosen. Jangan tulis otakmu dulu, simpan-simpan. Kami S1 ada hak paten namanya tiran, tikus diracun oleh Amran. Itu yang membawa nikmat. Ini hak paten dulu beredar seluruh Indonesia, bahkan sampai negara-negara lain. Dan ini membawa nikmat. Nah, kalau mau melompat secara eksponensial adalah penemuan baru untuk bisnis. Penemuan baru. Nah, ini kampus kesempatan. Anda yang mau jadi pengusaha, teliti satu tapi fokus. Oke, nanti latihan sekarang, kemudian jangan buat proposal, kemudian jangan pernah kena matahari di rumah, di kos-kosan. Ngerti maksudnya? Kalau bukan di kampus berarti ada di lapangan, menjual cendol, menjual martabak, atau apa saja, yang penting halal. Siap? Yang tadi angkat tangan kayaknya tidak sepakat kembali ini, Prof. Siap?
Oke, sudah balik lagi. Memang tidak mudah. Merubah mindset itu pekerjaan paling berat. Itulah pekerjaan dosen-dosen kita, guru-guru kita. Merubah mindset ini nggak gampang. Karena kalau mindset berubah, kehidupan berubah. Jadi change your mindset, you can change the world. Kalau kamu bisa merubah ini pikiran, cara berpikir, mindset, kamu bisa ubah ini dunia. Bisa? Berikutnya ini agak berat. Coba angkat tangan yang masih minta uang pada orang tua, angkat tangan. Oke. Tadi angkat tangan yang mau kaya raya mati masuk surga. Yang lainnya mau masuk neraka ya? Tahu anak-anakku, berikutnya ini menantang nih. Makin menantang makin asyik. Maaf anak-anakku, kami kalau sudah capai sesuatu, alhamdulillah sekarang kami mau cerita pertanian, tapi Anda mau kaya, jadi udah kita cerita bisnis. Begitu swasembada, kami cari tantangan baru. Makin menantang makin asyik. Itu pendekar. Syarat berikutnya adalah jangan minta uang pada kedua orang tuanya. Putuskan mulai hari ini. Bisa? Lah, ini sudah mulai suara dalam. Bisa? Tahu, kalau Anda lakukan itu, hampir pasti masa depan Anda 15 tahun akan berubah total. Tapi aku dengar suara seperti nyamuk pada berbisik, itu tanda menyerah. Menyerah itu gagal. Ingat, menyerah, mengeluh, gagal. Saya ulangi, kalau ada orang yang mengeluh, tidak bisa. Ada sahabat saya, kisah nyata. Ada sahabat saya, kisah nyata. Teman, bisa nggak pinjami modal? Oke, aku bantu. Saya bantu. Begitu saya kasih modal, jual apa bagus? Tolong, yang sekarang ini lagi bagus harganya adalah kelapa. Gimana beli bibitnya? Beli di sana. Saya Menteri Pertanian. Begitu beli kelapa, tanya lagi, tanam di mana? Setelah kami tunjukkan tanah, itu daerah Kalimantan, tanam di sana. Setelah saya tunjukkan bagaimana merawatnya, setelah bagaimana panen, setelah itu bagaimana menjualnya, setelah itu di mana dijual. Manusia seperti ini, kalau dia masuk surga, kalau nyawanya dicabut, itu lebih sempurna, itu lebih mulia dicabut duluan. Jadi kerjanya bertanya sampai ujung. Sudah siap? Tidak minta uang sama orang tua? Yang berani, siapa angkat tangan? Yang berani mulai hari ini tidak minta uang pada orang tua, dia cari sendiri. Mana? Aku mau lihat. Mana? 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 Dulu ulangi. Yang berani tidak minta uang pada orang tuanya. Mana? Sini nak, satu. Mana? Jangan laki-laki semua. Yang berani tidak minta uang. Perempuan sini. Dua. Perempuan, yang perempuan sini nak. Dari sini. Masa kalah sebelah kanan. Tiga. Satu lagi. Satu lagi. Satu lagi. Satu, dua. Sudah tiga ya. Oke, empat. Oke, cukup. Tahu anak-anakku, dulu Bung Karno lahir di bumi Indonesia.
Dia seorang diri tapi pendekar, pantang menyerah. Dia memerdekakan Republik Indonesia dengan bambu runcing. Tidak masuk akal. Oke nak, sini. Mulai kapan nanti tidak minta buang? Mulai hari ini bisa, Pak. Salaman. Oke. Mulai kapan? Mohon maaf, saya kebetulan setelah lulus SMA, saya sudah membuka komis dan membuat brand From Clay, jadi komis clay art gitu. Sudah. Hebat. Hidup Undip. Hidup. Teriak dong, hidup Undip. Sejak kapan nak? Sejak hari ini bisa karena saya semenjak lulus SMA saya kerja di 2 tempat. Apa itu kerjanya? Saya produksi donat sama Donat? Iya, sama saya sekalian melatih berenang. Ini. Pak Rektor, kasih saya waktu sedikit 40 menit ya. Ini yang undang saya ini ada 4 perguruan tinggi, tapi aku pilih Undip dulu. Kami pilih Undip. 1 donat. Siapa namanya nak? Jual Nikita ya? Oke. Jual apa nak? Apa sekarang gimana alasannya? Selamat Bapak, saya Hanum dari HI. Saya sejak SMP bekerja sebagai pengajar untuk anak SD dan TK, sebagai pengajar dari SMP sampai sekarang saya masih mengajar. Belajar apa nak? Mengajar baca tulis, menghitung dan pelajaran di sekolah Bapak. Hebat. 3. Saya membuat Kerajinan tangan. Oke. 4. Saya karena saya juga di desa ya, Pak. Iya. Kan di desa itu belum izin ulang ya, Pak. Ya. Karena saya juga dari desa ya, Pak, dan saya juga melihat banyak teman-teman saya juga yang di desa itu masih membutuhkan seperti alat printer gitu, Pak. Jadinya karena saya di rumah saya punya printer, jadinya saya membuka jasa printer atau editing gitu, Pak. Printer. Iya, Pak. Printer makalah-makalah. Iya gitu, Pak. Dan Oh, you punya mesin. cuma alat printer biasa, Pak. Cuma kotak printer yang printer biasa gitu, bisa fotokopi. Printer gitu. terus Iya. dicolokin gitu. Iya, dicolokin Berapa aja, Pak. harganya printer itu? Biasa saya Namanya siapa Mas? namanya saya Eka Saputra, Pak. Eka. Iya. Oke. Nikita. Yang satu tadi? Saya Ines. Yang baca tulis? Saya Hanum Bapak. Hanum. Hani. Hanum. Hanu. Beda 1 huruf kamu persoalkan. Inilah kita, anak-anakku, belajarlah kita berdemokrasi. Salah itu adalah inangnya kesuksesan. Induknya sukses itu salah. Ini salah 1 huruf dipersoalkan. Harusnya aku bantu dia, tidak jadi karena yuk tertawakan tadi 1 huruf itu. Oke, siapa? Hanum. Yang satu kerajinan tangan. Saya Ines. Nah, Ines. Ya. Oke, Eka tadi apa tuh? Printer. Iya, Pak. Donat. Mbak Nikita dapat berapa per bulan? Kalau saya mingguan, Dapat berapa per minggu? Omset. saya karyawannya Pak. Oh, karyawannya dikasih berapa? Dapat berapa? Ini sebetulnya Bapak. Hah? 1,5 Pak. Per bulan. Ya. Hebat. Jadi gini nak, jangan lihat jumlahnya. Kami dulu bekerja memindahkan tebu digaji 125.000 per bulan. Karena kami mau makan nasi dengan ikan nggak cukup. Akhirnya saya beli Indomie. Ada Indomie mie mie instan itu kami beli, itu di kantong, itulah dipakai makan siang. Ini sudah bekerja 2 tahun baru diberikan motor. Jadi saya dari PPL digaji 125.000. Ini foto saya waktu masih jelek. Sekarang sudah berevolusi sedikit, ada perubahan. Oke. Yang Mbak Hanu dapat berapa per bulan? Izin Bapak, per bulan tergantung anak dari yang saya ajar.
Untuk Estimasi. estimasinya di 1,5 juta kurang Wah, lebih. lumayan hebat. Oke. Ines, Karena saya sistemnya komis per bulan, komis terakhir waktu bulan Juli kemarin itu bersihnya karena dipotong admin oleh pihak all shop juga, itu bersihnya 3,9 juta. wah hebat. Kami ingin Undip ini mahasiswa baru, muncul Ines baru. Hidup Ines. Eka, printer itu dapat berapa nak per bulan? Mungkin karena ini hanya misal nih ada tugas ya Pak. Nah mereka datang saya mungkin kalau saya hitung mungkin per bulan itu hanya 500 saja Pak, 500.000. 500.000. Iya Pak. Harga printernya berapa? Kebetulan itu dari ayah saya Pak, gitu. Jadinya saya punya sendiri. Kalau punya sendiri berapa harganya? Printer itu berapa? Mungkin yang standar aja mungkin di kisaran 1 juta, 1,5 juta. 1 juta? Ya Pak, mungkin udah ada Pak. Mau enggak saya belikan printer? Mau Pak. Yang dolar. Ada nggak? Ambilkan amplop. Beli printer ya. Baik Pak. Kalau satu printer dapat berapa? Buat Ini bukan anu ya, maaf ya, bukan gaji menteri. Ini sebagai pengusaha aku datang. Nanti ini bukan juga uang negara, uang pribadi. Ini harus clear dulu Pak Rektor. Ini bisa masalah nih. Saya punya yayasan namanya AAS Foundation. Jadi ada yatim piatu 133 tidak punya ayah ibu, kami berikan beasiswa. Itu kerjaan kami keliling. Nanti setelah anak-anakku sekalian, nanti setelah tidak menteri lagi, kami filantropi, kami keliling membantu sesama karena kami mengerti denyut nadi kemiskinan di Republik Indonesia karena kami pernah miskin ekstrim. Jadi kami tahu rasanya bagaimana hidup susah. Jadi ini printer, berarti 500.000 ya? Iya Pak. Berarti kalau dibelikan satu printer bisa dapat 500.000 dong per bulan. Insya Yang Allah baru bisa lagi, Pak. bisa ya? Bisa Pak. Berarti kalau saya belikan 10 berarti 5 juta. Iya Pak, bisa. Kalau 20 berarti 10 juta. Iya Pak, benar Pak. Oke. Nih beli printer, satu printer 500 ya, 1 juta. Iya Pak, sekarang segitu Pak. Beli 10 ya, 15. Nah, yang mengajar 1 juta, dapat 1 juta ya. Yang belajar membaca, Mbak Tanu, nih 1,5 ya, 1 tahun ya. Ya. Mana 1? Mbak siapa? Ines, sudah ya? Yang mana Ines? Mbak Ines tadi 3 juta. Ini nggak butuh ya yang satu? Ya sudah, nggak butuh 1. Eka, Saya Pak. printer. Nikita, tadi apa? Donat sama melati dan Oh, berapa harga donatnya? harga donatnya 1. Lakunya per hari berapa? Kita kalkulator dong. Jadi pengusaha itu harus dihitung. Kan saya karyawannya Pak. Bisa nggak buat donat sendiri? Bisa Berapa modalnya modal buat donat? HPP 1 satu Ini pintar sudah cerita HPP. Berapa HPP-nya nak? Aku kurang kali ya. lebih 6.000 Pak. 6.000 HPP-nya. You mampu jual per hari berapa?
Per hari bisa sama teman-teman bisa 100 mungkin. 100 biji. Ya. Tunggu dulu, pelan-pelan. Kita lagi kali keuntungan ini. 100 biji, 600.000. Bisa buat sendiri? Bisa Pak. Berani? Bener nih, janji? Ini, waduh, takut nih Pak. Hah? Modalnya berarti 600.000, bisa jual 100 untung berapa per biji? Hah? Oh, enggak boleh rahasia perusahaan. Ini pintar betul Pak Rektor berbisnis. Dia sudah mulai dilindungi undang-undang rahasia perusahaan untungnya. Ya oke lah. Mulai ya. Jadi 600.000 modalnya ya. Kalau kali 10 berani? Insya Allah berani Pak. Kali 20 berani? Insya Allah berani. Oke. Jalankan ya. Tambah produk baru ya Pak. Ya. Apa-apa. Tak terserah. Amplopnya satu. Ya. Niatkan. Ini dari pengusaha, bukan dari menteri. Dari pengusaha, saya ingin minimal sama atau melampaui. Oke. 20.000 donat per hari ya. 600 hari 600, kalian 6.000, enggak 12.000 lah. Nanti Bisa. kalau diabetes gimana Pak? Anda nggak kalah. Pindah-pindah, jangan itu orang terus. Oke. Enggak boleh jual yang dalam bentuk lain. Oke. Terima kasih Bapak. Sudah, siapa yang belum? Inas. Inas gimana? Ah, ini perlu dirundingkan. Inas sudah sejahtera. Pendapatannya 3,5. Gimana? Gimana? Oke. Yang mengatakan dikasih, angkat tangan. Yang tidak dikasih, angkat tangan yang mengatakan kasih. Waduh. Nas. Ini betul-betul saya kurang beruntung hari ini. Oke. Serius Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Mulai hari ini janji 4 tempat. Kita ketemu nanti. Kamu ada masalah boleh cari saya. Baik Pak. Enggak usah antri. Cari saya. Biar saya tidak menteri lagi. Ya. Aku ingin. Ibu masih ada, Bapak. Masih Pak. Ibu masih ada, Bapak. Ibu? Ibu? Masih ada Pak. Tahu nggak? Kalau you lakukan itu meringankan beban ibu. Kalau mau sukses di dunia, spiritualnya adalah sayangi ibumu, ibumu, ibumu. Dan itu kunci sukses. Nggak usah berguru kemana-mana. Ilmu berguru pada dosen, spiritualnya adalah muliakan ibumu, ibumu, ibumu. Oke, kita foto ya. Mau foto dengan saya? Mau Pak. Oke. Nah, Ines yang lari karena itu sudah untungnya banyak. Mbak Ines ambil kameranya dulu. Saya harus berangkat ke provinsi lain. Anak-anakku, nanti saya beri kesempatan bertanya. Mudah-mudahan waktunya masih ada. Waktunya masih ada. Anak-anakku, ada HP-nya. Sini nak. Nanti dibagi ya. Ya. Oke. Jangan belakang dosen dulu. Dosen dulu sini dah. Mulai kalau orang tuamu guru. Oke. Sini di belakang saya. Baik. Boleh Pak. Boleh. Ini boleh. Boleh. Ya. Pak, boleh izin promosi bentar Pak? Boleh izin promosi Pak? Boleh izin promosi Pak? Buat ininya saya kan saya baru merintis kan Pak. Butuh banyak promosi kan Pak?
Oke, buat teman-teman nanti mahasiswa baru kan ada 5.000 nih, Pak. Boleh nih kalau misal butuh jasa printer atau editing bisa komenin IG saya aja ya, teman-teman. Nama saya Eka, Pak. Anak-anakku yang saya cintai, kalau mau berhasil, kita saling kolaborasi mendukung. Termasuk printernya Eka. Dimanfaatkanlah dengan baik. Kalau dia kaya raya nanti, tolong ingat angkatannya. Ini angkatan 2026. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Terutama yang langganan printer. Hidup Eka. Terima kasih, Pak. Salam sama orang tua ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak. Betul ya, jangan minta ya. Kerja, jangan minta. Kalau ada masalah, boleh hubungi saya. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Saya selalu. Ya. Anak-anakku, kalau Anda sudah berani sekarang memulai, yang paling sulit adalah memulai. Kalau mau sukses, make big dream, mimpi besar, gagasan. Tapi itu belum cukup. Take action, bertindak. Itu belum cukup. Ini harus persisten, be persisten, terus menerus. Tidak boleh berhenti. Di sini yang paling krusial adalah bertahan dalam kesulitan. Persisten, insya Allah ujungnya sukses. Di sini orang gagal, persisten, persisten, konsisten menghadapi persoalan, konsisten menghadapi tantangan. Karena pasti Anda kalau mau sukses siap dihina, dicaci maki, macam-macam, difitnah, pacar membuntuskan kita karena kalau makan di warung BS bayar sendiri-sendiri. Yang laki sabar. Saya mengalami hal serupa. Waktu ditolak, aku beritahu 15 tahun kemudian jawabannya akan ketemu. Setelah 15 tahun, 2014 kami dilantik. Ada pertemuan alumni, ada kurang lebih 5.000 datang. Saya minta kepada Mas Comla saya dulu, bro, carikan yang bersangkutan. Hambar hidupku kembali, memberi kuliah umum, kalau yang bersangkutan tidak hadir. Begitu hadir, disitulah pidato terbaik saya. Karena yang membuat saya patah hati hadir di dalam. Tapi jangan dendam. Karena dia orang yang menghinamu, dia bagian dari hidupmu. Orang yang menzalimi adalah itu bagian dari hidupmu. Guru terbaik adalah yang menghina, mencaci maki, memfitnah. Itulah guru terbaik. Guru yang menghormati, yang mengapresiasi, itu guru terbaik kita. Anak-anakku, sekarang Anda berpindah dari kedua orang tua kita di depan. Mau berhasil, muliakan kedua orang tuamu, muliakan gurumu, seniormu. Insya Allah kamu berhasil. Terakhir Pak, para dosen, dengan segala kerendahan hati, anak-anak ini diberi tekanan yang kuat Pak Rektor. Kalau perlu PR-nya satu mata kuliah 10. Tapi itu yang menentukan arah Republik Indonesia nanti. Percaya sama saya. Beri PR dan yang selalu terlambat keluar. Jangan lagi masuk. Karena itu nanti virus berjalan, yang lain ini niru. Ternyata terlambat tidak masalah. Padahal itu pembentukan karakter. Anak-anakku, kalau kamu kehilangan uang itu tidak masalah. Kalau kamu kehilangan kesehatan tidak masalah. Tapi kamu kehilangan karakter, kehilangan jati diri, masa depanmu suram. Itu. If you lose money, you lose nothing. If you lose health, you lose something. Kalau karaktermu hilang, you lose everything. Jadi teman-teman dosen, dengan segala kerendahan hati, kita cinta ini Republik. Cara mencintainya adalah
gembleng ini anak-anak mahasiswa baru Undip menjadi mahasiswa terbaik di Republik Indonesia, perlu Asia dan dunia. Dan pasti bisa. Siap terima PR? Enggak apa ya? Suara dalam. Siap terima PR? Selamat kuliah. Buat mimpi besar. Bertindak, belajar keras. Yang mau jadi pengusaha, berbisnis seperti Anes tadi. Anes. Sini Mbak. Ini sini Mbak. Ya sini. Ini ada kerjaan baru. Tadi Anes tidak aku jadi kasih, mata saya tajam. Kasih, nggak boleh begitu. Ini di sampingnya. Kasih Anes. Apa alasannya Mbak? Tadi dari jauh aku lihat, waktu saya katakan Anes nggak usah dapat karena sudah dapat banyak. Tiba-tiba, you kan gini ini tuh di samping. Kasih. Benar nggak? Iya. Iya. Apa alasannya? Karena Kalau benar alasannya dapat hadiah. Apa alasannya? Dia kan tidak adil. Kenapa tidak adil? Dia tidak adil. Kenapa yang lain baru 1 juta, dia 3,5 juta. Kenapa harus dapat sama? menurut saya Di mana keadilan? Ini ada profesor hukum di sini. Maaf, aku tanya, anak SD, SMP, SMA, kalau diberi jajan harus rata 100.000 atau enggak? Lah, kenapa mintakan tadi Anes? Dan saya lihat dari jauh. oh enggak sih, menurut saya karena ini juga perlu diapresiasi aja sih Pak. Iya, tapi kenapa harus minta rata? Mestinya kan setengah aja apa? Tapi mintanya tadi harus sama. Saya nggak minta rata sih Pak. Terus tadi saksinya sini sampingnya. Aku Sini. cuma iya kasih aja Pak gitu. Ya kasih aja kan? Iya. Ya sama aja. Bayangkan, saya lihat langsung. Saya kasih hadiah, masih ada, tapi tidak sama modelnya, warnanya nggak sama tadi. Coba alasannya. Karena menurut saya ini juga perlu diapresiasi karena dia kan bikin kerajinan tangan yang itu juga nggak mudah gitu Pak menurut saya. Kalau ibu masih hidup, Masih. bupati, Tiba-tiba bupati. ibunya bupati, bapaknya, bapak enggak. kerja apa? Bapak saya karyawan swasta. GM, CEO, Enggak, cuma karyawan aja. Karyawan manajer aja. naik Mercy ke kantor, Enggak. Naik motor. naik motor, Iya. benar? Iya. Ibu Masih di IRT. kerja apa ibu? IRT, ibu rumah tangga. Oh iya, oke lah. Sini Mbak. Jadi alasannya salah tapi menyentuh. Ayo Mbak. Karena ini juga perlu diapresiasi teman-teman. Ya. Hidup siapa Pak namanya? Saya namanya Rachel Joy. Panggilannya Joy. Rai besar. Joy. Iya. Hidup Joy. Tahu kenapa dia membela temannya tanpa pamrih, itu yang saya nilai. Makasih. Tapi bagian di sampingnya tuh yang tadi dicolek 10% saja. Anak kos Pak. Oh, anak kos? Iya. Oke. Terakhir, Pak Rektor, karena saya harus jalan. Mana Pak Rektor? Ada nggak 3 orang? Oh, Makasih Pak. Mbak Joy, boleh nggak foto? Oke, mana kameranya? Oke, 3 orang, ada nggak? Maafkan saya. Saya rasanya tidak bisa meninggalkan tempat kalau saya tidak mencari anak kesayangan saya. Ada nggak anak yatim piatu, tapi tinggal di kos-kosan, tidak ada ibu, tidak ada bapak, tetapi maaf ya, anak petani? Nggak ada? Mana? Mana? Nggak ada ya? Tinggal di kos-kosan? Karena saya Menteri Pertanian, nggak usah pidato pertanian. Tapi anak petani, apalagi buruh tani.
Sambil kita ini, ada nggak yang mau bertanya? 3 pertanyaan. Pak Rektor masih bisa bertanya, Pak Rektor? Terakhir penutup. Hah? Anak 500. Bertanya 1 orang. Anak yatim. Anak yatim mau bertanya. Wah, oke, tapi itu the point. Aspirasi. Mana fotonya tadi? Ya, selfie jangan belakangi dosen kita. Kalau mau berhasil, takut saya sama dosen. Lihat dari sana. Oke, udah ya. Saya izin dulu sama Pak Rektor. Saya takut Pak Rektor nanti dimarahi. Pak Rektor mau bertanya, 1 pertanyaan 1 orang bisa ya? Ya, karena jangan sampai ada unek-uneknya. Tanya sebebas-bebasnya. Insya Allah Menteri Pertanian sekarang memberantas koruptor mafia. Setuju nggak? Nah, nggak ada ampun. Ini ada 77 masuk penjara. Itu datanya. Dan boleh dicek. Ini insya Allah saya pulang. Ini ada izin 2000 kami cabut. Kasus beras 48 yang masuk penjara dan didenda sampai 11 triliun. Termasuk pegawai Kementan, kami maaf dengan berat hati kami kirim ke penjara. Itu nggak boleh. Kenapa? Nanti yang melanjutkan perjuangan adalah kalian. Kita tidak boleh bermain-main sebagai senior. Oke, bertanya langsung nak. Langsung saja. Ya, langsung saja tanya apa yang ditanyakan, langsung masuk ke inti. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Irji Abdillah Amdar dari Fakultas Teknik. Oke. Jadi sebelumnya Pak Menteri, terkait Kementerian Pertanian yang sebelumnya itu menargetkan kontrak cetak sawah rakyat yang seluas 101.503 hektar dengan melibatkan aktif personil TNI AD di lapangan dalam prosesnya. Jadi pertanyaan saya itu ada 2. Yang pertama, apakah keterlibatan instrumen militer ini murni strategi jangka pendek untuk mengejar target darurat pangan? Terus pertanyaan yang kedua adalah, bagaimanakah roadmap atau transisi jangka panjang dalam pengelolaan ratusan ribu hektar sawah baru yang diresmikan ini nantinya bisa mandiri secara profesional di tangan petani yang murni sipil. Oke. Terima kasih. Wah, hidup teknik. Hidup teknik. Langsung nak, to the point ya. Karena ini banyak nih. Langsung pertanyaannya saja. Perkenalkan, nama Langsung. saya Pratama Rizal Putrananta, Pak, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ekonomi oke. Saya bukan ingin bertanya, Bapak, tapi menyampaikan unek-unek petani yang ada di sekitar kita. Di mana? Di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Apa masalahnya? Masalah air bersih, Bapak. Bukan air bersih, air perairan untuk sawah itu sendiri. Karena itu sangat kurang sekali, Bapak, di daerah saya di Kabupaten Rembang. Kabupaten Rembang, Bapak. Rembang. Iya. Rembang, Pak Dirjen siap-siap telepon di sana. Daerah apa? Kecamatan apa? Di Desa Kabungan Kidul, Dia butuh pompa. Itu sudah ada, Bapak, tapi nggak keluar, Bapak. Itu butuhnya kayak embung. Atau danau gitu. Kok danau. Ada nggak air jarak jauh? Ada nggak? Gimana? Ada nggak? Itu ada tapi kurang memadai, Bapak. Gini, di sana dipakai irpom, irigasi pompa. Sumur dalam bisa? Itu nggak ada, Bapak. Sudah ada tapi Nggak, kalau digalikan mau? Siap, mau, Bapak. Desa apa namanya? Desa Kabungan Kidul, Bapak. Kasih pompa 1, irpom 1. Oh, siap. Ambil, ini nak. Yuk pertanyaan langsung saja itu. Ambil nomornya, pompanya dikirim. Perkenalkan, saya Tia Nur Bintang dari Selesai ya yang nomor 2. Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai Sini pengusaha. nak, saya tidak mau kamu dibawa. Kamu naik semua di atas. Kenapa? Kamu terhormat. Kamu adalah orang-orang hebat. Ini. Izin Pak Rektor biar di samping sini. Oke. Izin Pak, saya ingin bertanya kepada Bapak sebagai pengusaha. Jika Bapak kembali ke masa awal kuliah dengan pemikiran seperti sekarang, apa hal pertama yang akan Bapak lakukan dan mungkin bisnis apa yang akan Bapak ambil? Terima kasih. Kalau saya kembali. Ya. Kalau saya kembali jadi mahasiswa. Oke.
Baik, terima kasih atas kesempatan. Atau saya jawab langsung ini, biar cepat. Tahu nggak kalau saya kembali muda? Mobil terbaikku aku kasih kepada orang yang mengembalikan saya menjadi muda. Karena kenapa? Rasanya ini hidup singkat. Kalau andaikan umur kita tukar umur, semua jabatanku aku serahkan. Tapi bonusnya ya 1 mobil mewah. Saya umur berapa nak? 19, 20. Saya mau umur 20, kamu ambil umurku yang 50. Kita tukar umur. Hari ini saya kasih Mercy 1. Boleh. Tapi tukar umur dulu dong. Ini langsung boleh, ini sulap saya. Dan bisnis yang saya lakukan adalah sekarang itu bisnis yang bisa melalui digital. Tapi yang kalau sekarang ya, zaman sekarang ya anak teknik ya, IF, jadi elektrik, jadi mobil elektrik, motor listrik, itu nanti yang menguasai dunia, dan bahan bakunya ada di Indonesia. Kalau saya kembali muda seperti Anda. Tapi kalau Anda bisa tiup saya kembali muda, dapat bonus dari saya. Oke, berikutnya tinggal teknik yang belum saya jawab ya. Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya juga Aditya dari Fakultas Hukum, Bapak. Fakultas Hukum. Nah, menurut BPS itu data bahwa petani itu umur saat ini rata-rata usianya 45 sampai 55 tahun, Bapak. Jadi apa yang menjadi kebijakan Bapak bersama Bapak Presiden untuk mencapai swasembada pangan sehingga anak-anak di masa depan bahwa kita tetap melihat petani sebagai pekerjaan yang sangat berharga sehingga swasembada pangan ini tidak hanya berhenti pada satu kabinet saja, Bapak. Terima kasih. Udah. Berikutnya nak, langsung pertanyaan. Pertanyaan saya, Bapak, izinkan saya dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Orang tua saya, bapak saya petani, ibu saya petani, dan saya hidup dan bisa kuliah di sini dengan Pertanyaannya petani. apa? Pertanyaan saya, dengan lahan yang sedikit yang dipunya bapak saya, bagaimana dia kelola agar bisa memberi manfaat yang lebih banyak lagi? Maksudnya ada traktornya nggak? Nggak ada, Pak. Sini. Anda di dalam, kasihin traktor 1, kirim ke orang tuanya. Kenapa? Ini bukan bertanya untuk dirinya, tapi dia ingat orang tuanya yang di kampung, karena itu yang mengirimi uang nanti. Oke, kamu langsung nanti kirim ya, ambil alamatnya. Nanti saya jawab juga petani umur 45 tahun. 5, langsung nak tanya apa? Perkenalkan, nama saya Abius Saman, saya dari sekolah vokasi. Izin bertanya, kan sekarang tuh dunia pertanian dari segi biaya bibit. Maaf nak. Rasanya saya terganggu, jangan belakangi guru kita. Sini. Maaf, Pak. Saya terganggu sekali. Ya, oke. Sekarang di dalam dunia pertanian di mana bibit dan pupuk itu mengalami penaikan, dan itu penaikannya juga seiring dengan penaikan biaya kebutuhan pokok kita sebagai manusia. Nah, bagaimana caranya dan langkah-langkah dari Kementerian Pertanian agar kita sebagai masyarakat bisa membeli biaya kebutuhan pokok kita dengan harga yang murah, tetapi petaninya tetap sejahtera. Terima kasih. Habis. Selesai ya? Tinggal 1. Silakan. Apa? Baik, perkenalkan, nama saya Novelina Sitohang dari Fakultas Hukum. Saya dari anak petani. Tapi saya bukan mau bertanya, Pak, tapi kayak menyampaikan aja. Apa tuh? Jadi kan tadi juga nyambung sama teman saya yang dari Fakultas Hukum bahwa para petani itu umumnya berusia 45 sampai 55. Sama seperti orang tua saya juga. Saya mau bilang aja gitu, Pak. Kalau akses jalan ke tempat untuk bertani untuk bapak saya itu kayak kurang bagus gitu. Terus jalan usaha tani jelek. Iya. Terus desa apa? Astaraja, Desa Astaraja. Kampung halamannya? Iya, Bandung. Oke. Bandung? Bandung. Lah, nggak ada sawah di Bandung, kota Bandung? Ada sama, Pak. Di pinggiran itu? Iya, pinggir-pinggir gitu, tapi kabupaten aku. Oke, kabupaten. Oke. Ya, gitu, Pak. Apa yang ditanyakan? Kan tadi keluhannya? Ya, akses jalan itu aja, Pak. Soalnya saya khawatir juga sama bapak saya. Cinta orang tua. Oke. Pak, nanti Pak Dijen ambil nomor teleponnya, cek di sana lapangan. Mana pilih, yang ada di tanganku atau yang dijanji? Pilih mana? Ini aku janji telur. Telurnya sudah ada. Daripada aku janji kambing, tapi kambingnya belum pasti. Pilih mana? Jalannya aja langsung.
Bukan. Ini anggarannya jalan, aku belum cek. Iya. Ini apa ada tahun depan mungkin atau bisa. Tapi yang ada sekarang, mau nggak yang ada sekarang? Yang ada sekarang? Oh ya, traktor aja kasih satu, oke. Jadi nanti traktor itu dipakai ngolah baru perbaiki jalan, paham? Ya, siap. Iya kan? Oke. Terima kasih banyak Bapak. Ya. Terakhir. Sebelumnya izin Bapak, saya Ewit dari Bengkulu. Saya ingin bertanya tentang Bapak sama Ibu saya kan petani Pak. Ya. Jadi kadang tuh setiap tahunnya itu padi yang kami tanam itu sering kena hama gitu Pak. Hama apa? Hama tikus? Iya tikus sama yang serangga. Ada tikus? Ada Pak. Nanti aku sebut namanya, kampung halamannya, saya bacakan doa tikusnya hilang. Sama itu ini, racun Pak. tikus tadi, itu racun tikus nggak bisa kelihatan ya. Itu racun tikus. Saya ini satu malam itu ada 15.000 hektar selesai satu hari. Itu tiran tikus diracun Amran, makanya AS Foundation jadi Tiran Group. Itu singkatan Alfosran, alat tikus emposnya Amran. Jadi ada 7. Oke, nanti saya kirimi racun tikus, mau? Mau Pak, sama ini Pak yang Udah, daripada racun tikusnya terlalu jauh dari Sulsel, pembeli racun tikus saja kasih deh nanti. Saya dari Bengkulu Pak. Oh, Bengkulu. Iya. Sama ini Pak, yang serangga yang sering terbang-terbang gitu Pak. Saya kurang tahu sih namanya. Jurusan apa? Saya ilmu kelautan Pak. Bukan ilmu serangga, bukan pertanian. Bukan Pak. Maksud saya teliti itu selesaikan, itu bagus tuh. Iya Pak, sama saya mau berkeluh kesah tentang batang sawit gitu Pak. Oh kenapa? Yang batang sawit itu kan Pak bukan pohon Pak. Jadi saya sering melihat di permukiman warga itu airnya jadi jelek Pak. Sama bekas yang serabutnya itu Pak busuk Pak, mengganggu penciuman di sekitar. Iya soalnya nanti kita tanya sama Pak Rektor. Pak Rektor kayaknya ilmu lingkungan ini nanti diteliti di sana. Kalau bisa Pak Rektor kerjasama dengan pertanian. Nanti dari saya BPDP ya. Nanti kalau ada dosen biar dia pendampingan di lapangan. Betul itu. Iya. Nanti kita ada dana riset di pertanian. Ya, iya, bisa Pak Rektor. Oke, nanti dengan Pak Rektor. Iya Pak. Ini harus dibagi biar ada Pak Rektor satu bebannya, saya 7. Oke, makasih. Iya, makasih. Oke, makasih ya Pak. Saya jawab satu-satu. Bibit, pupuk. Coba tunjukkan pupuk mana yang tadi tanya pupuk. Ya, tahu pupuk tidak pernah turun harga pupuk selama Republik Merdeka kecuali pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Turun 20%. Dan itu seluruh Indonesia. Kemudian dibangun 7 pabrik. Dan dulunya itu 45 regulasi yang mengatur. Ini 45 regulasi mengatur, 145 sorry. Sekarang dari menteri ke pabrik langsung petani. Kemudian yang kita tangkap mafia pupuknya ini. Jadi mulai regulasi, kebijakan turun harga 20% tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka. Kemudian yang mafia pupuk kita tangkap 27 dan ada di penjara sekarang. Dan itu tidak anak-anakku ini tanya pupuk tadi. Bapak Presiden perintahkan kami Pamentan koruptor dan mafia bereskan. Siap Bapak Presiden. 27 kami laporkan sebelum beliau terbang ke India. Bapak Presiden, ini ada mafia pupuk. Pupuk ini adalah tanah yang digali kemudian dikarungin. Nggak ada unsur-unsur hara. Dikarungin, kami lapor, Presiden katakan tangkap, perintahkan. Langsung kami serahkan ke kepolisian, diproses. Tersangka, ini orangnya. Nggak boleh, kita harus bela ini petani. Kita harus bela ini rakyat. Dan itu perintah Bapak Presiden. Yang kedua, harga pupuk turun 20%. Republik Indonesia sudah berumur 80 tahun. 81 ya? Sekarang ini 81, menuju 81 tanggal 17. Tahu
Tidak pernah harga pupuk turun kecuali pemerintahan Pak Prabowo 20%. Ini turun. Dan itu turunnya seluruh Indonesia. Karena kita melakukan efisiensi. Yang dia katakan efisiensi, anggaran yang tidak penting kita pangkas. Ini tidak menambah APBN, tapi harga turun 20%. Jadi itu nak selesai. Ya, daerahnya Pak. Pak Dirjen, cek ini, kalau tidak turun cabut izinnya di sana. Purwakarta ya. Bisa juga sambil telepon nanti. Yuk tunggu saya di sana nih. Saya cabut izinnya. Ini 2000 izin kami cabut. Pak Rektor, kalau tidak seperti itu, pertanian tidak maju. Sekarang ini lompat kita tertinggi, lompatannya nomor 2 dunia. Tapi tadi banyak yang minta bisnis, jadi saya tidak cerita pertanian. Cerita bisnis. Oke. Cek di sana, kalau memang harganya tinggi kita cabut izinnya. Kemudian tentara, mana tadi teknik. Kemarin tahu ada El Nino, kekeringan? Tahu. Tahu ada pompa dikirim di seluruh Jawa Tengah, Jawa Timur, termasuk Semarang ini ada 80.000 unit. Nih, kita berada di titik mana? Jawa Tengah, Jawa Barat? Jawa Tengah ya? Tuh pompa dikirim 4.000 unit dikirim satu kali, totalnya kita kirim semua 80.000. Dan itu dipikul oleh TNI. Tidak ada biaya pikulnya karena El Nino terdesak. Ingat nak, kalau krisis ekonomi kita selamat, krisis COVID-19 kita selamat. Tapi kalau krisis pangan melompat krisis politik, negara ini bubar. Sekarang TNI turun tangan, tidak ada gaji. Mau nggak nak kamu gantikan 5.000 mahasiswa jangan kuliah dulu, urus pompa, tapi nggak ada gaji? Tidak Pak. Sama pertanyaannya Komisi 4. Komisi Pak Mentan, kok tentara turun? PPL saya tidak cukup, hanya 37.000. Saya butuh 50.000 orang. Kalau 5.000 ini tidak cukup, harus tambah 01. Inilah TNI kita, dan itu TNI bukan yang tempur, Babinsa. Paham maksudnya? Inilah yang membantu karena tidak punya PPL. Tidak ada jalan lain karena terjadi El Nino, Godzilla. Yang dikatakan El Nino, ini bisa mati kelaparan orang. Tapi alhamdulillah kita swasembada dan naiknya tertinggi sepanjang sejarah. Itu stok kita. Ini hasilnya. 5 juta ton. Tidak pernah terjadi selama Republik ini merdeka mulai tahun 69 sampai hari ini. Memang banyak yang tidak senang. Kadang anak-anakku jangan mau diprovokasi. Yang tidak senang adalah importir. Yang tidak senang adalah negara lain pengekspor. Thailand, Vietnam, Pakistan, India itu yang mengekspor ke kita. Tentu tidak bahagia karena Indonesia pasarnya. Begitu kita hentikan semua supply chain, mulai dari eksportir, pengapalan sampai importir, itu tidak bahagia karena untungnya triliunan. Tiba-tiba 1 tahun janji Bapak Presiden 4 tahun swasembada beras. Tiba-tiba alhamdulillah 1 tahun kita selesaikan, dan bukan saja tentara terlibat, Undip terlibat, dosen terlibat, IPB terlibat, UGM, semua Unhas UGM Andalas terlibat, TNI terlibat, PPL terlibat, polisi terlibat. Kenapa kita kepung ini? Karena kalau bermasalah pangan negara bubar. Mau nggak negara ini kuat? Mau. Dan ini tidak selamanya. Begitu ini selesai nanti, sekarang tidak ada tentara lagi kan di Jawa yang bawa pompa. Yang lakukan adalah petaninya karena sudah pasang. Oke, setuju ya? Setuju Pak. Ini anak-anak cerdas harus diberi pemahaman karena di medsos macem-macem. Banyak yang memfitnah saya, bahkan orang terpandang, dia dokter, dia profesor. Ada yang telepon, Pak Menteri sabar ya. Enggak, inilah keberuntungan saya jadi menteri karena saya hadir di fitnah, dihina, dan itu insya Allah dia menjemputku di akhirat kelak karena dia kirim amal-amalannya kepada saya. Ya, oke nak, sudah terakhir 45 tahun nih. Nanti kalau yuk, yang mana tadi tanya petani, mau ndak bertani? Kalau ini nih kami latih transformasi pertanian tradisional menuju modern. Anak muda tidak mau bertani kalau ini tidak teknologi modern. Kami ke Amerika, kami ke China, kami ke Brasil, ini kita tidak kalah.
sekarang bertani pakai drone, bertani pakai combine harvester, teknologi modern. Ini anak muda kami rekrut sekarang sudah 60.000 ya, Andi Nur Alam. 60.000 sekarang mahasiswa dan alumni ikut. Ini kami berikan alat itu gratis, nilainya 3 miliar satu kelompok, dan itu gratis. Pendapatannya berapa? Itu 20 juta per bulan, di atas gaji menteri. Ini testimoninya satu, munculkan aja karena kita biasa satu hari langsung saja nilai bisa rupiahnya. dapat 3 hektar sampai 4 hektar, tapi itu 1 hektarnya hitungannya dia dapat pendapatnya 1.250.000 sampai 2-3 hektar, berarti kami bisa dapat 3.750.000 Pak. Itu per hektar saya per hari Pak. Kalau 1 bulan mungkin 15 juta. Dia dapat 15-20 juta bersih per hari. Kenapa? Menggunakan teknologi, menggunakan drone, menggunakan traktor. Tidak, bahkan alat rice transplanter itu jalan sendiri. Ini alatnya. Jadi bisa dari Undip bertani di daerahnya mana? Saya di Kepulauan Riau, Bapak. Bisa bertani di Riau, tapi you tombol dari sini itu. Jadi anak-anakku, makanya Anda sekolah supaya menciptakan teknologi baru. Oke, inovasi baru. Itu yang bisa merubah Indonesia adalah itu kampus. Karena yang bisa membuat lompatan eksponensial adalah ide-ide baru, inovasi baru dari kampus. Dan sumbernya adalah kampus. Makanya kami masuk kampus. Setelah swasembada baru masuk kampus. Oke, setuju ya? Itu drone-nya dia tanami 25 hektar satu hari. Kalau dulu 25 hari 1 hektar. Ini drone dipakai Bapak Presiden. Ini kita yang buat. Oke. Terima kasih Bapak. Ya, mau foto? Ayo nak. Satu aja ya. Mana kameranya? Satu. Ya. Sini di belakang saya. Oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya. Oh boleh. Sini kayak Bapak. Sini foto-foto. Jangan di belakang itu sini. Takut tuh. Nih, foto dari sana. Nah, sini. Ini. Oke. Ini calon konglomerat. Amin. Oke. Kasih Naya, salam buat orang tua. Pak Rektor, terima kasih. Para guru besar, Bapak Ibu adalah manusia-manusia mulia. Gimana Dek? Ini. Jadi Pak Rektor, para dosen, sahabat saya, kami juga dosen. Bapak adalah itu dosen guru bau surga. Kenapa? Anak-anak kita ini kalau jadi amal jariahnya kita terima. Jadi gimana nak? Saya Adriano Padama dari Prodi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hubungan Internasional. Prodi Hubungan Internasional maksudnya. Saya dari kabupaten kecil di NTT, kabupaten yang betul-betul terpencil Pak. Satu-satunya akses distribusi adalah menggunakan kapal. Namun saat musim hujan itu mungkin karena kami dekat dengan samudra, hujannya itu betul-betul sangat parah Pak. Nah masalahnya Pak, kebutuhan beras kami itu sekitar 24-27 ton per tahun, sedangkan kemampuan kami cuma bisa 10%, sehingga harga beras sering naik dan mahal Pak. Nah yang saya khawatirkan adalah banyak anak kecil yang terpaksa makan umbi-umbian, dan yang saya tahu adalah kalau mereka makan umbi-umbian dari kecil, maka perut mereka akan penuh dengan gas sehingga akan membesar, dan mohon maaf tapi lubang pembuangan mereka akan mengecil, dan itu betul-betul sangat menyakitkan Pak. Jadi kami cuma bisa mandiri 10% ton. Kabupaten apa namanya? Kabupaten Alor. Bulog? Mana Bulog? Sini. Dia
dia tidak ada Bulog sana. Kabupaten apa namanya? Ini, Pak Dirut Bulog. Oke. Bulog, Kabupaten Alor. Kabupaten Alor, catat anunya, catat sini. Kabupaten Alor. Harga beras di sana berapa? Ini. Harga beras kalau di perkotaan ya Pak, kebetulan untung saya tinggalnya di area kota, jadi sekitar 13 sampai 15. Tapi kalau untuk yang di pedalaman bisa 17 sampai 18, itu saat harga normal. Tapi kalau saat krisis yang di pedalaman itu bisa sampai 25 atau 30 ribu per kilo Pak. Dan pasti itu akan membuat terpaksa anak-anak. Alor. Iya Alor Pak. Kecamatan? Satu pulau ya, semua ya. Iya, satu pulau. Satu pulau. Ya. Berapa orang di sana? Sekitar 300 ribuan Pak. 300 ribu ya. Telepon Pak Dirut. Maaf Pak Rektor, ini penting. Maaf Pak Rektor, saya ambil waktunya dikit. Bu, Prof. Pak, sudah. Pak Dirut. Pak Dirut. Itu Kabupaten Alor. Ada nggak gudang di sana? Kalau tidak, bisa bangun satu gudang sana ya. Oke, harga beras di sana cukup tinggi. Oke. Nah, kirim utusannya, kirim beras di sana dulu. Oke. Hari ini ya. Oke. Yuk. Oke, Nak. Saya nanti ini Dirut tadi, kalau tidak ada gudang, bangun gudang di sana. Gudang Bulog. Kemudian hari ini minta Dirut, sudah Dirut kirim beras di sana. Dan insya Allah harganya cuma 12.500 ya. Merata sampai daerah seluruh pulau kita penuhi. Ya. Dan nanti aku pantau. Ambil nomor teleponnya. Kamu pantau Nak di sana, bupatinya tahu, ada bupati di sana tahu Pak? Enggak usah wakilnya aja. Enggak ada? Oh iya wakilnya aja. Kasih nomor wakilnya aku selesaikan. Nanti tanya Nak, kalau pulang. Enggak, nanti aku cari. Kamu monitor aja. Lapor sama saya lagi, ambil nomornya. Ambil nomornya. Opini NTT, oke. Maaf Pak Rektor, saya harus selesaikan. Jangan, ini saudara kita 300 ribu nih. Butuh beras murah. Kita kirim hari ini. Tapi kamu Nak dari desa? Tinggal di mana kalau di sini? Kalau di sini, bahkan ibu kota kami mungkin kayak mirip desa Bang. Enggak, tinggal di sini di kos-kosan? Oh ya sudah. Berapa bayar kos-kos per bulan, per tahun? Per bulan. Oke. Saya selesaikan Nak, saya selesaikan. Dirutnya sudah telepon, bangun gudang di sana, beras dikirim hari ini. Aku pastikan dikirim hari ini. Sudah. Oke, saya selesaikan hari ini Nak. Nih. Ini kos-kosamu 2 tahun Nak ya. Udah. Ya. Udah, nanti aku turun, aku selesaikan. Saya selesaikan, turun, selesaikan. Saya selesaikan. Tidak, ini minggu, sudah. Pinwilnya. Pak Pinwil, tahu itu Alor, Pulau Alor. Sudah ada perintah, bawa beras hari ini, ada gudang nggak di sana? Ada gudang, isi di sana, jangan harga sesuai perintah Bapak Presiden 12.500 ya. Oke, yuk berangkat sekarang. Berangkat sekarang ya, hari ini, antar hari ini. Oke, yuk. Aku cek foto, kirim. Ya.
sudah, nanti ikut sama saya. Ya, ini enggak apa-apa, langsung Pak Rektor biar saya bawa sambil keluar 3 orang jalan ya. Nanti nak ikut sama saya. Ini kasihan ada acara berikutnya ya. Tapi 4 orang ikut sama saya, ikut keluar. Makasih Pak Rektor, makasih Ibu Ketua Senat, Guru Besar, makasih anak-anakku. Aku harus lanjutkan perjuangan. Kamu harus sukses. Kamu harus sukses. Ya. Ini adalah momentum emas. Hari ini Anda dipilih oleh Allah dari 4% menjadi mahasiswa Undip hari ini. Jangan sia-siakan. Kedua orang tuamu siang malam berdoa untuk kalian, untuk melihat kalian sukses sebelum ajal menjemputnya. Dan itu harapan orang tua kita semua. Jangan sia-siakan. Itu pesanku. Anak-anakku, selamat berjuang. Muliakan ibumu, kedua orang tuamu, muliakan seluruh dosen kita yang ada di sini. Insya Allah kesuksesan kamu akan rebut 10-15 tahun kemudian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini saya senang. Ini mahasiswa Undip top. Cerdas, ini harapan bangsa. Dia kritis tapi konstruktif. Begitu kita aja di dialog, diskusi, itu luar biasa. Saya sangat terharu karena dia membawa fakta-fakta, dia membawa data, bukan omong kosong, tapi dia membawa bukan membawa narasi kosong. Dia membawa fakta. Insya Allah 80% langsung kami tindak lanjuti, 80-90%. Jadi Pak terkait El Nino Pak, ini Pak. Oh itu insya Allah kita sudah persiapkan jauh sebelumnya. Ada pompanisasi, ada irigasi, opla, bibit tahan kekeringan kita sudah siapkan. Bisa dijamin Pak untuk dampaknya Pak di pusat ini Pak, di lokasi yang daerah di Jawa Tengah ini sudah kekeringan Pak. Nah ini turun, tim saya sudah berada di sini. Itu pompanisasi, earpomp. Kemudian memperbaiki irigasi, tim saya sudah turun. Ada berapa yang terdampak Pak? Ya. Kan ada yang berapa daerah yang kalau kekeringan seluruh Indonesia itu total terakhir data itu 30.000 hektar, itu 0,01 apa 0,003. Pengaruhnya ke ini Pak? Stok aman. Stok kita itu bertahan sampai panen Maret tahun akan datang. Kalau jagung Pak, apakah terdapat juga Pak jagung? Insya Allah aman. Semua jagung, beras aman. Oke. Pak yang lagi rame kan ini Pak, yang penggilingan padi yang katanya penghasilannya bisa sampai 1 T Pak. Jadi gini, itu yang dimaksud adalah grup. Dan itu bukan persoalan untung, bukan substansinya itu. Substansinya adalah itu penipuan. Paham? Harganya 8.000, dijual 17.000. Itu benar nggak menurut kamu? Nah, aku tanya deh. Ini beras harganya brokennya 49%, 59%, 40%. Seharusnya harganya 8.000 tapi dijual 17.000. Menurut kamu benar apa salah? Salah Pak. Ini jangan di pengalihan isu. Substansinya adalah total kerugian bukan itu 2 triliun. Semuanya adalah 100 triliun kerugian rakyat, mengambil hak rakyat. Contoh nih, ini beras harga 8.000, tetapi dijual 17.000 dan itu ditulis di situ premium. Sekarang tersangkanya sudah 38. Itu maksudnya Bapak Presiden. Paham substansinya? Jadi nilai yang 2 triliun itu satu perusahaan besar grupnya. Karena kapasitas gilingnya 1.000-2.000 ton per hari. Dan itu kalau 10 itu 10.000, kalau 20 itu 20.000. Grup, tapi kan nggak etis kita tunjuk karena sudah diproses hukum. Ingat, tersangkanya sudah 38. 38 ini nanti apakah akan ada penambahan Pak untuk mencari? Apa? Nanti 38 apakah akan ada penambahan untuk mencari yang lain juga? Oh, pintar. Tunggu. Tapi you dukung ya? Dari media apa? Detik Pak. Detik. Tapi support ya. Itu yang baru nih yang disebut tadi, sebut saja fortifikasi, beras fortifikasi kan, itu harganya harusnya 13.000
12.000 dijual 42.000. Selisih 30.000. Gila nggak? Paham maksudku? Ini dia bilang ini emas 24 karat, tapi itu adalah kuningan. Itu apa namanya itu? Saya tanya, itu benar nggak? Enggak, Pak. Inilah yang dimaksud. Paham? Jadi selisih 30.000 1 kilo, Pak Dekan. Menurut Pak Dekan gimana nih negara ini? Mafia tidak mau berhenti kerja. Total average selisihnya adalah 22,22.600 1 kilo. Kalau kali 1 juta kali berapa, kalau kali 1 juta? 22 triliun. Benar nggak? Kalau kali 1 juta ton, iya kan? Jadi jangan dialihkan isunya. Jadi ada yang bertanya, dikira yang kapasitas 2 ton 5 ton itu yang menghasilkan 2 triliun. Itu 2 ton 5 ton, jangan, ini 1000 ton satu pabrik dan grupnya banyak, satu owner bisa 8 perusahaan. Paham? Itu yang dimaksud. Oke, clear ya? Masih ada mau ditanya? Tahu nggak, substansinya adalah penipuan merampas rakyat. Sudah ngerti kan? Detik ngerti kan? Ya, Pak. Terima kasih.